Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Pada kesempatan ini aku pengen sharing-sharing, berbagi tentang pertanyaan-pertanyaan yang udah teman-teman kasih ke aku lewat sosmedku, entah itu DM Instagram, TikTok, maupun yang ada di LinkedIn. Nah, ini ada pertanyaan menarik ya yang pengen aku bahas. Ada pertanyaan salah satu teman kita menanyakan, Kak, boleh nggak sih kalau kita CV ya atau resume kita itu dibikinin? Terus resikonya terburuk apa, Kak, kalau kita CV itu dibikinin nggak bikin sendiri gitu? Oke, teman-teman, di sini ada yang relate sama topik ini. Bolehkah CV kita itu dibikinin sama orang lain? Dan apakah ada risiko di dalamnya? Nah, yuk kita diskusi bareng. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti kita akan ngobrol bareng kayak gitu. Kalau misalkan jawabanku kurang detail, boleh nanti teman-teman bisa hubungi aku lewat sosmedku ya. Aku jawab ya. Jadi boleh nggak kita kalau CV itu dibikinin? Jawabannya itu adalah boleh. Oke. Satu, CV itu dibikinin pada saat teman-teman itu memang urgent. Saranku ya, gitu. Jadi kalau pas lagi urgent, terus teman-teman, wah aku sama sekali nggak tahu, nggak pernah bikin, terus mungkin nggak ada perangkatnya, bener-bener baru lulus, mau lulus kayak gitu, aduh ini gimana nih gitu. Nah, teman-teman minta tolong dibikinin nggak apa-apa, entah sama saudara, sama teman, atau pakai jasa gitu ya, jasa pembuatan CV-CV yang berbayar kayak gitu, itu nggak ada masalah. Tapi saranku banget ya teman-teman ya, jangan minta dibikinin CV kalau satu itu nggak urgent, yang kedua itu teman-teman itu sebenarnya bisa dibikin sendiri, cuma males saja kayak gitu. Saranku sih jangan ya kayak gitu ya, walaupun misalkan tapi kalau aku punya duit aku bisa bayar orang bikinin aku CV, itu nggak ada masalah teman-teman. Tapi tetap, buat opiniku pribadi, CV dibikin sendiri walaupun banyak yang salah itu malah nggak apa-apa. Kenapa? Kalau teman-teman bikin CV sendiri, teman-teman tuh punya journey-nya, perjalanan dari bikin CV salah-salah sampai dengan CV-nya benar. Itu nomor satu. Yang nomor dua itu adalah teman-teman itu ya kan tahu tadi ya udah bikin salah kayak gini, ada journey terus kayak gitu. Nomor dua adalah teman-teman itu tahu bahwa sebenarnya sebagus apapun CV, entah bikin sendiri, entah dibikinin orang, atau bahkan CV-nya orang lain, itu tidak ada CV yang 100% sempurna. Oke? Kenapa? Balik lagi teman-teman. CV ini lebih kayak kecocokan antara kemampuan dan kesempatan. Misalkan sekarang yang lagi tren nih, wah CV tuh harus yang ATS friendly. Kalau nggak ATS friendly itu nggak bagus, itu saya salah ya. Karena zaman sekarang ATS friendly maupun yang tipe desain, tipe kreatif juga masih sama-sama bagus. Rekruter juga sama. Rekruter tuh nggak semuanya yang kayak, wah ini formatnya begini, tulisannya begini, ini kurang info ini itu. Nggak semuanya kayak gitu teman-teman. Ya, rekruter ada yang masih menggunakan cara-cara lama untuk melihat CV, atau bahkan terkadang mau tulisannya kayak gimana pun yang dilihat itu nggak cuma dari tulisannya, tapi ini orang ada somethingnya nih yang tertulis di sini. Walaupun misalkan kayak orang ini tulisannya kurang rapi dan lain-lain di CV-nya gitu kan, tapi kayak ini ada value nih, oh ini ada sertifikasi ini nih dan lain-lain misalkan kayak gitu. Jadi nggak ada CV yang 100% sempurna. Nah, aku pribadi kenapa lebih condong ke mendingan CV bikin sendiri kalau lagi nggak urgent, kalau tetap ada waktu, daripada dibikinin orang. Kalau aku pribadi berdasarkan pengalamanku ya review CV adalah adanya ikatan antara isi CV dan pembuatnya kayak gitu. Kalau teman-teman bikinin orang lain, dibikinin orang lain CV kayak gitu, sebagian orang yang pernah aku review CV tuh kayak dia tuh nggak punya ikatan dengan CV-nya. Ibaratnya dia jarang baca CV-nya, nggak tahu isinya gitu. Malah aku beberapa kali tuh ada temen itu yang dibikinin CV sama orang lain, tapi isinya tuh semua dimasukin gitu. Padahal banyak info-info yang nggak perlu dimasukin, yang tidak relevan gitu, nggak relate dengan profesi-profesi yang lagi dia incar. Padahal kalau itu dihilangin, oh CV dia isinya menarik sekali, tapi blur jadi keisi itu. Nah, hal-hal yang semacam ini nih yang jangan sampai. Kebanyakan orang, aku ngomong selalu ya, sebagian orang yang aku review tadi itu karena CV dibikinin dia jadi malas baca, terus kayak kurang antusias gitu dengan baca isi CV-nya, dan seringkali pada saat interview apa lupa dengan apa yang ada di CV-nya. Kan lucu ya, teman-teman ngalamin sendiri, ngelakuin sendiri, terus habis itu ditulis di CV tapi yang nulis orang lain.
Jadi teman-teman itu jadi nggak bisa menceritakan secara detail yang ada di CV-nya. Kenapa? Apa gara-gara teman-teman bohong nggak ngelakuin? Ya tetap ngelakuin. Cuma gara-gara nggak bikin sendiri aja. Jadi teman-teman itu nggak ngerasain pada saat nulis ini pengalaman kerja, penjabarannya semacam ini, terus dibaca ulang gitu. Orang yang sering bikin CV terus minta revisi, diedit kayak gitu, dia punya journey-nya, perjalanan CV dia kayak gitu. Dia pasti akan ingat itu isi-isi dari CV-nya. Terus oh ini di interview begini, khususnya kalau interview ya, di interview begini aku ngejawab sebelah sininya CV, jawab sebelah sininya gitu. Jadi ada ikatan antara CV dengan orangnya gitu. Nah ini memang nggak selalu seperti itu ya teman-teman ya, ini hanya kadang-kadang aja gitu. Tapi terima kasih untuk yang nanya. Kalau aku sendiri, aku akan tekankan ke teman-teman dari sekarang belajar cara bikin CV resume yang bagus. Kalau misalkan nggak yakin, minta orang lain nge-review. Kalau salah, nggak masalah. Makin cepat teman-teman tahu salah, maka makin cepat teman-teman akan mengkoreksi. Lama-lama teman-teman akan ngerasa bahwa ini adalah CV-ku yang siap, yang terbaik. Udah lakukan aja, kayak gitu. Jadi teman-teman punya journey sendiri untuk membuat CV. Nah sementara itu dulu ya opini dari aku terkait dengan gimana sih pendapatku kalau misalkan teman-teman CV itu dibikinin, dan kemungkinan terburuknya apa kalau teman-teman minta orang lain yang bikinin CV. Oke, nanti kalau ada opini lain tuliskan aja di kolom komentar. Aku pengen channelku ini bisa jadi tempat diskusi bagi teman-teman yang mau memulai karir atau yang sudah bekerja sebagai seorang profesional. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan, ingat ya, bisa tuliskan di kolom komentar atau kirimin aku pesan di sosmedku, yang teman-teman bisa temuin sosmedku di channelku ini. Terima kasih dan sukses selalu.